Salve sahabat Katolikku. Salam damai sejahtera kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan. Dan seandainya ada sahabat, ada keluarga kita yang sedang sakit, marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon semoga oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, dan Tuhan menerangkan Roh Kudus-Nya untuk membuka jalan bagi segala masalah dan problema hidup kita masing-masing. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini pesta Santo Yohanes dari Salib. Saya mengajak kita merenungkan bersama, belajar bersama firman Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan 23. Mari kita tandai dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya ingin kita merenungkan bersama dengan tema jangan pernah kecewa dan menolak Dia. Manusia adalah makhluk diciptakan, makhluk yang berkehendak, hati nurani, dan berakal budi. Maka manusia memiliki cita-cita, memiliki keinginan, memiliki pengharapan untuk masa-masa ke depan. Dan ia ingin menggapai cita-cita itu. Namun dalam perjalanan hidup ini, hal itu tidak terlalu mudah, tidak terlalu gampang untuk diraih, untuk dipenuhi cita-cita yang kita tujukan. Karena dalam penghidupan ini banyak tantangan, banyak cobaan, banyak pergulatan yang kita hadapi. Bahkan seringkali cobaan itu sangat melelahkan semangat hidup kita, yang bisa berakibat kita putus asa atau frustasi lalu kecewa. Bahkan kekecewaan di dalam hidup ini tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita sehari-hari, dan hal itu menjadi menu santapan kita dalam perjalanan kita sehari-hari. Kekecewaan ini tidak bisa mendukung perkembangan hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani. Kekecewaan itu selalu ada di dalam hidup kita. Selama rasa ingin memiliki itu tetap ada di dalam hidup kita. Apa yang kita miliki dan apa yang ingin kita miliki, itulah menjadi penyebab kekecewaan terbesar dalam hidup kita ketika kita gagal untuk mencapainya.
Yesaya bab 45 ayat 8 bacaan pertama pada hari ini menggambarkan atau menuliskan bahwa hai langit, teteskanlah keadilan dari atas dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Ini adalah sebuah kidung Yesaya yang merupakan ungkapan harapan pembebasan umat Israel pada zaman itu. Zaman itu umat Israel selalu menanti-nanti ada hakim yang maha adil, ada Mesias yang akan datang untuk membebaskan mereka dari penderitaan yang luar biasa oleh bangsa-bangsa penjajah. Bangsa Israel menanti dan merindukan sosok yang adil untuk membebaskan mereka dari penderitaan kena penjajahan bangsa-bangsa asing yang mereka bilang bangsa kafir. Harapan pembebasan ini menjadi seruan utama dalam semua pewartaan, semua nubuat-nubuat Nabi dalam perjanjian lama. Yohanes Pembaptis ketika dia ada di dalam penjara juga mungkin merenungkan nubuatan para nabi ini. Ia juga seorang Yahudi asli. Ia tentu banyak tahu tentang nubuat-nubuat para nabi. Yohanes itu terkenal seorang yang keras. Kata-kata dan khotbahnya mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Yohanes terkenal dengan sosok yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Luruskanlah bengkak-bengkok, lakak-lakuk, timbunkanlah, ratakanlah untuk jalan Tuhan. Dia mempersiapkan jalan Tuhan. Tidak ada lain, Sang Mesias, yaitu sepupunya sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Mereka hanya beda sedikit 6 bulan. Yohanes Pembaptis berbicara tentang murka. Sebab ia dan orang-orang Yahudi pada umumnya membayangkan bahwa Mesias yang akan menyusul itu seorang hakim yang maha adil. Sebagaimana kata Yesaya dalam bacaan pertama tadi juga. Juga di dalam Yesaya bab 42 ayat 7. Menggambarkan bahwa ketika Sang Mesias datang, maka untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman di tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Masih ada Yesaya juga. Nanti baca sendiri ya di bab 61 ayat 1. Secara khususnya Yesaya berseru bahwa Mesias datang untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung, pelepasan dari penjara. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Warta ini sesuai dengan keadaan yang dialami oleh Yohanes saat ini. Dia sedang ada dalam penjara. Dia dipenjarakan dengan tidak adil oleh Raja Herodes. Tetapi kelihatan Yesus yang ia harapkan, ia nanti-nantikan sebagaimana apa yang dikidungkan oleh Yesaya, belum melihat tanda-tandanya. Tidak ada reaksi sama sekali. Maka di dalam penjara daripada ia bingung, Yohanes Pembaptis akhirnya menyuruh 2 muridnya untuk pergi bertanya langsung kepada Yesus. Yesus itu Mesias atau bukan? Dan ketika 2 orang murid Yohanes sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Injil Lukas bab 7 ayat 20. Memang ada persoalan yang serius di antara orang-orang Yahudi tentang kemesiasan Yesus.
banyak orang mulai meragukan kemesiasan Yesus. Walaupun Yesus orangnya sangat baik, orangnya banyak menyembuhkan orang-orang, entah itu sakit apa saja. Tapi mereka bahkan tambah meragukan. Lalu apakah Yohanes juga mulai ragu? Sampai ia menyuruh murid-muridnya untuk datang langsung kepada Yesus. Yohanes juga sebagai manusia biasa, mungkin dia juga ragu. Dia ada dalam penjara. Nubuatan Nabi Yesaya jelas datang untuk membebaskan para tawanan. Yohanes ragu, mungkin masuk akal, wajar. Tetapi bagaimanapun ia tetap seorang teladan di dalam iman. Karena dalam keadaan apapun, ia tetap pusat perhatiannya. Dia tujukan kepada Yesus. Entah dia Mesias atau tidak. Dan dia akhirnya menyuruh muridnya untuk bertanya kepada Yesus sendiri. Semua itu akibat karena mereka membayangkan orang Yahudi, juga Yohanes dan para muridnya, bahwa Mesias itu adalah seorang hakim yang maha adil, yang segera membereskan kebobrokan yang merajalela dalam bangsa mereka oleh karena bangsa penjajah. Yesus tidak memberikan jawaban tegas dan definitif, ya aku adalah Mesias atau tidak. Yesus tidak membuka identitasnya yang sebenarnya. Yesus hanya menjawab dengan bersabda kepada dua murid Yohanes, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Sungguh luar biasa jawaban ini. Yesus menjawab itu. Yesus tidak membuka identitasnya, karena Yesus mau membetulkan pemahaman yang keliru dari arti Mesias yang sesungguhnya. Yesus memang adalah Mesias, namun Mesias yang dia sandangnya bukan untuk mengusir penjajah Romawi, bukan untuk memberikan bangsa Israel hidup dalam susu dan madu seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang Israel pada umumnya, dan juga mungkin Yohanes dan murid-muridnya. Melainkan Mesias Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus mengatakan, "Aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku," yaitu untuk membebaskan manusia dari segala dosa dan konsekuensinya. Kalau begitu masuk akal. Yesus tidak membutuhkan kekuatan duniawi, karena Yesus mempunyai kuasa ilahi yang terbukti dalam mujizat-mujizat yang dilakukannya. Orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, dan banyak lagi mujizat-mujizat yang lain. Hal itu mungkin kelihatannya sangat sederhana. Tidak seperti jumlah tentara yang kuat, seorang raja yang mempunyai pasukan yang kuat, mempunyai pemerintahan yang terorganisir, raja yang kuat. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Kuasa Yesus itu sangat-sangat sederhana. Tetapi ini menunjukkan karya agung Allah. Inilah kuasa ilahi yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena ini adalah kuasa ilahi. Semuanya itu berasal dari surga, berasal dari Allah. Itulah Sang Mesias. Itulah Yesus yang mereka ragu-ragukan. Kita lihat seperti pada waktu Yesus dihadapkan ke pengadilan Pontius Pilatus. Seperti Yohanes Pembaptis, Pilatus juga bingung. Dia bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi? Raja seperti apa ini?" Bingung Pilatus, orang model seperti Yesus kok raja?
Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Inilah jawaban yang membuka tabir identitas Yesus. Sebagaimana jawaban kepada Yohanes Pembaptis. Orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, dan segala macam mujizatnya. Sangat sederhana. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan itu. Demikian pun di hadapan Pilatus, dia begitu sederhana, siksa, sengsara, derita. Orang meremehkan dia, orang mencibiri dan meludah dia. Ini raja? Yesus mengatakan, "Aku bukan raja dari dunia ini." Inilah jawaban yang luar biasa. Tidak ada satu raja dunia pun seperti itu. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sebagai murid Kristus, kita pun tidak pernah luput dari perasaan kecewa. Banyak kali kita juga mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena kita juga salah memahami makna dari kasih dan karunia Allah, Bapa kita. Sering kita hanya bisa menuntut, bahkan menekan Tuhan untuk memberikan kita ini, memberikan kita itu, memberikan kita hidup sukses, berikan kita menang di dalam perjuangan ini, berikan kita sembuh dari sakit. Banyak lagi yang kita minta. Hidup kita kebanyakan memberondong Tuhan dengan segala permohonan-permohonan. Tetapi ketika kita tidak mendapatkannya, baru kita mulai merasa kecewa, merasa putus asa. Bahkan ada yang merubah arah. Bahkan tidak kurang ada yang menolak Tuhan di dalam hidupnya. Dan mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Bagaimana caranya? Mulai mencari kekuatan. Batu-batu besar. Kekuatan dukun. Kekuatan orang-orang pintar. Mantra-mantra, magic, dan lain-lainnya. Ini orang yang kecewa dengan Tuhan. Dia berjalan menuju kepada jurang yang dalam. Karena Tuhan mengatakan, bersabda, "Jangan pernah menjadi kecewa dan menolak aku." Saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Santo Yohanes Akruts yang kita merayakan peringatan wajibnya hari ini. Yohanes dari salib. Dia melukiskan ada dua jalan yang ditempuh manusia untuk mencari Tuhan. Jalan yang pertama adalah manusia mencari Tuhan sambil menikmati atau memiliki barang-barang duniawi. Jalan yang kedua, manusia mencari Tuhan dengan jalan penghiburan rohani dan kepemilikan barang-barang rohani. Dua-duanya indah. Harta kekayaan dipakai untuk mencari Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kemudian ada penghiburan-penghiburan rohani, nyanyi-nyanyi, lagu-lagu, harta-harta rohani, lambang-lambang, simbol-simbol rohani dimiliki, dipakai. Lalu pertanyaannya, apakah mereka juga menemukan Tuhan? Apakah mereka juga tidak kecewa? Jawab Yohanes Akruts, Yohanes dari salib. Tidak. Mereka tidak menemukan Tuhan. Karena mereka juga mengalami kekecewaan. Karena mereka menemukan hanyalah kelekatan kepada barang-barang, baik barang duniawi maupun barang-barang rohani. Mereka melekatkan diri kepada situ, bukan penyerahan kepada Tuhan. Maka melepaskan segala-galanya dan hanya andalkan Tuhan adalah cara yang terbaik
untuk bahagia dan menemukan Tuhan dan percaya akan karyanya yang telah dilakukannya untuk kita. Ketika kita melepaskan dari kelekatan dan kekecewaan, hidup kita akan penuh dengan rasa syukur. Apapun, berapapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, Tuhan berikan rezekinya kepada kita, kita terima dengan penuh syukur. Memang jauh dari penderitaan, jauh dari sengsara, hidup dalam pembebasan adalah kerinduan bagi kita semua umat manusia. Tapi syaratnya ialah jangan pernah menjadi kecewa ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dunia ini. Terutama kita sebagai murid Kristus. Kita atau gereja memanggil kita untuk menjadi pembebas bagi sesama yang tertindas. Untuk menghibur sesama yang terpinggirkan, terabaikan, terbuang, terbelenggu. Juga orang-orang yang teraniaya. Kita bisa menjadi pembebas bagi sesama kita dengan hadir dan memapah orang-orang lumpuh. Lumpuh jasmani, juga lumpuh rohani. Lumpuh iman. Menuntun orang buta, baik buta fisik, juga buta iman. Menghibur dan memberi kekuatan kepada mereka yang putus asa. Mengunjungi mereka yang sakit, baik sakit fisik maupun juga sakit rohani, sakit iman. Merangkul mereka semua, orang-orang yang berdosa, supaya mereka juga tidak pernah merasa sendirian, tidak pernah merasa terasingkan, terbuang, supaya mereka juga tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Gloria in excelsis Deo et in terra paxo minibus. Kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi bagi umat manusia. Amin. Mohon like, mohon subscribe kalau boleh, juga mohon share supaya orang lain juga bisa membaca renungan ini, dan komen biar kita saling berbagi wawasan, berbagi pengalaman. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku, saudaraku yang telah memberikan subscribe, share, like di channel Diamore ini. Semoga Tuhan juga memberikan berkat dan rezeki kepada Anda sekalian. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.